Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai materi solver di Excel. Kami terdiri dari Ahmad Fauzi Ridwan, Alfi Syahrina Fuadillah, saya sendiri Azhar Adam Abdurrahman, Daud Yuliawan, Emral Hakim, Ismu Rizal, Jihan Rana Yunda Dewana, dan Julius Edward Hamonangan. Solver itu adalah fitur di Excel untuk menyelesaikan linear programming atau integer optimization, atau yang kita pelajari di mata kuliah analisis dan sistem keputusan. Nah, solver ini digunakan untuk menyelesaikan suatu perhitungan di mana ada constraint, ada tujuan yang dimaksimalkan atau diminimumkan, dioptimumkan, kemudian ada batasan-batasan. Nah, sekarang kita coba untuk menginstal dulu solvernya, yaitu klik File, More, Option, kemudian Add-ins, kemudian pilih yang paling bawah, Manage Excel Add-ins, klik Go, kemudian klik Solver Add-in, dicentang, kemudian klik OK. Nah, kita akan langsung studi kasus, yaitu di mana ini ceritanya adalah suatu perusahaan obat-obatan, pabrik obat-obatan, memiliki 6 macam produk, 6 merek, 6 macam produk, 6 macam produk. Di sini perusahaan akan menentukan strategi bagaimana memproduksi 6 obat ini masing-masingnya berapa pon untuk mencapai profit yang maksimum yang hitam dengan batasan yang di kemampuan batasan kemampuan yang dimiliki perusahaan tersebut, pabrik tersebut, di mana memiliki waktu kerja masing-masing untuk membuat 1 pon produknya. Ini yang warna merah ini 6 jam per pound untuk produk 1, 5 jam per pound untuk produk 2, dan seterusnya. Nah, labor ini harus kurang dari maksimal kemampuan mereka, yaitu 4.500 jam. Jadi, produksinya kan terbatas oleh waktunya cuma 4.500 jam. Kemudian batasan yang kedua yaitu raw material yang digunakan. Ini contoh yang warna kuning ini raw material 3,2 pound untuk tiap pound produk 1, 2,6 pound untuk tiap pound dari produk 2, dan seterusnya. Itu semua totalnya harus kurang dari sama dengan 1.600 pound. Constraint yang ketiga atau batasan ketiga yaitu di mana produksi dari obat-obatan ini harus kurang dari sama dengan dari permintaan pasar atau demand. Yang warna abu-abu ini, jadi yang biru harus kurang dari yang abu-abu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu profitnya. Profit tentu adalah jumlah sum dari perkalian produk yang digunakan, produk yang diproduksi dikali dengan profit per poundnya. Jadi ini $6 per pound untuk produk 1, 5,3 pound per produk 2, dan seterusnya. Jadi 6 kali 0 ditambah 5,3 kali 0, dan seterusnya. Nah, itu kita gunakan yang namanya sum product. Rumus sum product sama dengan sum product blok yang mau dikalikan. Itu yang pertama, yang pounds per meternya dibutuhkan, yang diproduksi, dikali dengan profit yang paling bawah sel 9. Kemudian kunci, tutup kurung, enter. Kemudian dua constraint terakhir yaitu labor use dan raw material juga sama. Labor use adalah jumlah jam yang diproduksi, yang digunakan untuk memproduksi produk 1. Jadi kan berarti yang merah dikalikan dengan yang biru. Jadi 6 jam dikali berapa pound dan seterusnya. 5 ditambah 5 dikali berapa pound gitu kan. Berarti kan ini sama dengan sum product juga. Pound made blok semua, titik koma, labor use yang merah, kemudian kunci F4, tutup kurung, enter. Raw material juga sama, sum product, yaitu kuning dikalikan biru. Sum product biru dikali kuning. Biru, penjumlahan perkalian dari yang kunci, kuning, kunci, tutup kurung, enter. Nah, terus kita langsung menuju ke solver.
Klik data, ambil paling kanan, solver ini. Kemudian set objektif, yaitu objektif yang mau kita maksimumkan. Tentukan keuntungan atau profit dari pabrik tersebut yang akan kita maksimal. Klik di 12. Kemudian to-nya pilih max, karena kita akan memaksimalkan keuntungan. By changing variable cell, pilih sel yang mau diotak-atik jumlahnya, yaitu yang biru. Pounds made ini, biru muda. Blok semua, oke. Terus subject to the constraint, ini adalah constraint-nya. Ada 3 tadi. Yang pertama demand. Bahwa pounds berat yang diproduksi harus kurang dari sama dengan demand. Klik add. Cell reference-nya yang biru, pounds yang diproduksi harus kurang dari sama dengan, pilih kurang dari sama dengan dari demand atau permintaan di pasar. Karena kita nggak mau melebihi demand, biar laku semua ya. Kemudian klik add. Tambahkan lagi 2 constant berikutnya, yaitu labor use dan raw material. Langsung aja blok sum produknya tadi, D14 dan D15. Langsung blok harus kurang dari sama dengan, tidak boleh melebihi dari kemampuan pabriknya, yaitu dan kemampuan penyediaan bahan bakunya, F14 dan F15. Kemudian klik OK. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah benda-benda yang nyata, jadi jumlah obat, jam, dan material macam-macam semuanya make unconstant variable non negatif. Jadi dipilih tidak mungkin negatif. Karena tidak mungkin negatif, jadi kita pilih centang. Terus kemudian select a solving method, pilih simplex LP. Simplex LP itu LP-nya linear programming. Kemudian klik solve. Klik OK, kita lihat kita dapat profit yang paling banter, paling maksimal, paling tinggi itu 6.625,2 dolar. Jadi ini adalah solusi optimum, atau kita tulis optimum solution. Kita klik di sini, kita kasih nama optimum solution. Kemudian jadi di sini itu adalah kita pasang pounds made-nya 150 untuk produk 1, produk 2 160, produk 3 110, begitu seterusnya sampai produk 6. Kita dapat profitnya 4.504. Ini labor use dan raw materialnya sudah memenuhi, kurang dari 4.500 dan kurang dari 1.600 sih, 1.488, kurang dari 1.600, 3.695, kurang dari 4.500. Tetapi hasilnya 4.500 tidak sebesar optimum solution-nya 6.000. Jadi ini kita sebut namanya feasible solution, yaitu solusi yang masuk akal tetapi belum optimum. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya kita isi pounds made-nya ini 300, 1085 dan 1000, sehingga profitnya lebih tinggi 7.723. Akan tetapi labor use dan raw material yang digunakan melebihi kemampuan pabrik, yaitu 6.000 kurang lebih dari 4.500 dan 2.000 lebih dari 1.600. Ini kita sebutnya invisible solution karena tidak, yaitu solusi yang tidak layak karena tidak masuk akal. Kemudian yang keempat, kasus yang keempat ini adalah kita pakai solver juga. Nah, sama persis. Tapi kita pilih sama persis sama yang optimum tadi. Tapi kita pilih make unconstant variable non negatif, kita uncentang. Jadi kita hilangkan. Jadi kita membolehkan angka negatif. Kita klik solve. Klik OK. Kita reset dulu aja. Reset all. Kita coba kita ulang. Set objektifnya D12. Kemudian max by changing variable ini. Kemudian subject to labor use ini kurang dari sama dengan ini. Terus pilih non negatif, terus klik solve. Nah, kita dapatnya minus 9.250. Memang profitnya maksimal banget di atas dari optimum solution 6.000 tadi. Ini 8.000, tapi pounds made-nya negatif. Ini jadinya tidak masuk akal. Masa jumlah obat, berat obat
negatif gitu. Ini kita sebut dengan set values do not converge. Kemudian kasus kelima, ini kita pakai solver juga, set objektifnya sama, D12, maksimum, by changing variable. Nah, terus constraint-nya ini kita pakai lebih dari sama dengan. Jadi, ini kita blok, kita ganti lebih dari sama dengan, dan dari constraint ini lebih dari sama dengan, terus oke. Terus klik solve. Kita dapat angka yang sangat besar, tapi nggak masuk akal karena melebihi dari available waktu yang dibutuhkan dan bahan bakunya. Ini kita sebutnya no feasible solution. Ini lebih dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya Yulius Edward, saya akan membahas terkait dengan soal nomor 1 pada chapter 29. Nah, untuk soalnya sendiri dapat dilihat di layar berikut di sebelah kanan Excel saya. Saya coba untuk bacakan. Soal nomor 1. Suppose your drug company can purchase up to 500 hours of labor at $1 more per hour than current labor cost. How can it maximize profit? Nah, untuk soal nomor 1 sendiri tidak diberitahukan secara jelas menggunakan data seperti apa, maka di sini saya akan menggunakan data yang sebelumnya pernah dibahas pada awal chapter ini. Nah, untuk datanya dapat kita lihat pada tampilan berikut. Di sini kita sebelum masuk pada pembahasan soal nomor 1, kita mencoba untuk mengerjakan nilai-nilai yang harus kita cari terlebih dahulu, seperti labor use dan raw material use. Nah, kita langsung saja untuk nilai labor use-nya sendiri kita menggunakan formula sum product. Kemudian yang dicarinya ada pounds made. Jangan lupa di absolute. Dengan nilai labor-nya. Oke, maka akan mendapat nilai 3.095. Untuk raw materialnya sendiri sama menggunakan formula sum product. Oke, sama pounds made. Kemudian dengan raw material. Nilai raw material use-nya ada 1.428. Begitu pula dengan profit sama dengan sum product. Akan juga. Lalu dengan unit profit ya. Maka didapatlah nilai profitnya $4.504. Nah, bagaimana mengoptimalisasi profit ini? Kita membutuhkan tool solver. Nah, untuk solvernya sendiri harus terinstall lebih dahulu. Misal mungkin kita bisa langsung masuk ke data, kemudian ada di sebelah kanan solver, kita klik, nah kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk set objektifnya sendiri, karena yang ingin dioptimalkan yaitu profitnya, maka kita klik sel yang nilai profitnya, yaitu D12. Lalu changing variable selnya kita menggunakan pounds made. Seperti ini, oke. Nah, selanjutnya constraint. Nah, constraint-nya ini, jika kita ingin menambahkan nilai constraint-nya, kita klik button dengan tulisan add sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan seperti ini, kita masukkan sel reference-nya, nilainya yaitu nilai ini, harus lebih kecil sama dengan nilai ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi constraint-nya ya. Lalu sel reference-nya kita masukkan, pounds made-nya lebih kecil sama dengan constraint-nya yaitu demand-nya. Seperti ini. Oke, jika sudah terisi, set objektif, variable, changing variable cell, serta constraint-nya, selanjutnya kita checklist yang make unconstrained variable non-negatif. Agar nilainya tidak ada di bawah 0, kemudian solving methodnya kita pilih simplex MP. Oke, kita klik button solve. Muncul tampilan seperti ini, klik OK saja. Nah, jika sudah, maka di sini akan muncul nilai optimal dari profit yang sebelumnya. Yang tadi 4.000 jadi $6.625.
Nah, setelah nilai ini kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri, bagaimana jika ditambahkan 500 jam ya pada labornya. Nah, di sini untuk available labornya kita lihat di sini ada 4.500. Nah, di sini pada soal kita harus menambahkan 500. Nah, di sini kita bisa menambahkan 100. Jadi di sini available-nya 5.000 sama 1.500. Nah, jika nilai available-nya juga di sini berubah, yang tadinya 4.500, 5.000 ini tetap 1.600. Nah, bagaimana untuk maksimis profitnya? Sama seperti tadi, kita masuk ke solver. Nah, kita pilih selnya yaitu D12, changing selnya juga sama seperti sebelumnya, di D2 sampai I2. Oke, nah untuk constraint-nya, agar memudahkan kita hapus yang sebelumnya. Hapus dulu. Oke, nah kita tambahkan. Nah, untuk self reference sama, yaitu nilai ini lebih kecil sama dengan constraint-nya ini. Oke, kemudian kita tambah lagi. Nah, sama seperti tadi juga, untuk nilai postmate-nya lebih kecil sama dengan demand-nya. Oke, jika udah terisi set objektif, changing variable cell, dan constraint-nya, maka jangan lupa untuk seperti tadi, make unconstrained variable non-negatif, kemudian pilih solving method-nya syntax sampai, lalu klik solve. Akan menunjukkan seperti ini, klik OK. Maka di sini akan muncul nilai maximize dari profit yang sebelumnya, yaitu 6.000 menjadi 7.325. Baik, begitu pembahasan untuk soal nomor 1. Di sini saya akan melanjutkan dengan problem dari nomor 2. Jadi untuk problem nomor 2 sendiri ini merupakan ada salah satu perusahaan chip manufacturing plant yang memiliki 4 teknisi, yakni teknisi A, B, C, dan D, yang memproduksi 3 produk, ini produk 1, 2, dan 3. Pada bulan ini permintaan dari masing-masing unit adalah sebanyak 80 unit untuk produk 1, 50 unit untuk produk 2, dan 50 unit untuk produk 3. Kemudian terkait teknisi A hanya mampu memproduksi produk 1 dan 3. Kemudian teknisi B hanya mampu memproduksi produk 1 dan 2. Teknisi C hanya mampu memproduksi produk 3. Dan teknisi D hanya mampu membuat produk 2. Di mana alokasi waktu untuk memproduksi tersebut adalah sesuai pada tabel. Dengan informasi tambahan, yakni produk 1 memiliki profit sebesar $6, produk 2 sebesar $7, dan produk 3 sebesar $10. Jika para teknisi bisa bekerja selama 120 jam per bulan tersebut, maka berapa keuntungan maksimal dari chip manufacturing tersebut, di mana juga diasumsikan pembagian dari masing-masing produk yang akan dihasilkan. Maka akan dilanjutkan pada pembahasan berikut. Jadi, pada tahap pertama adalah kita bisa menerjemahkan soal tersebut dalam bentuk matematika, di mana ini merupakan tabel pembagian waktu tadi, ini terkait profit dari masing-masing produk, ini produk 1, produk 2, dan produk 3, ini adalah teknisinya A, B, C, D. Kemudian dari unit yang diproduksi, permintaannya adalah produk 1 sebanyak 80, produk 2 sebanyak 50, dan produk 3 sebanyak 50. Kemudian waktu yang tersedia per bulan tersebut adalah masing-masing teknisi baik A, B, C, dan D adalah 120. Langkah selanjutnya adalah menggunakan rumusan dan sum produk pada sel tertentu. Misalkan, untuk unit yang dihasilkan, otomatis adalah jumlah dari produk yang diproduksi oleh masing-masing teknisi. Kemudian untuk total waktu bekerja merupakan menggunakan rumus sum produk dari alokasi waktu dan produk yang
dapat dihasilkan. Kemudian untuk profit sendiri menggunakan sum product, namun perhitungan dari profit dari per unit yang dihasilkan. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke solver. Untuk objektifnya merupakan sel E30, di mana itu menggambarkan profit nanti yang akan kita cari. Sementara untuk changing value-nya adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Kemudian kita bisa masukkan concern-nya satu persatu. Kemudian pastikan untuk fungsinya adalah maksimalisasi atau max. Kemudian untuk unconstrained variable non negatifnya kita centang. Dan untuk metodenya kita pilih simplex LP. Pastikan juga concern-nya sudah di-input semua, lalu kita bisa klik solve. Lalu untuk pilihan ini tinggal kita klik OK, maka dapat disimpulkan bahwa dari pekerja A, B, C, dan D masing-masing unit yang dihasilkan untuk produk 1 gabungannya adalah sebanyak 78, kemudian untuk produk 2 adalah 34, kemudian produk 3 adalah sebanyak 50 sesuai dengan permintaan. Sehingga profit yang diperoleh adalah $1.208. Sekian. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Itu ada sebuah perusahaan manufaktur komputer di beberapa jenis produk, yaitu mouse, keyboard, joystick. Yang ada unit profitnya sudah ditentukan, kemudian ada labor per unitnya, kemudian ada kapasitas mesinnya per unit, kemudian ada unit swap. Ini akan berubah value-nya kita menggunakan software. Dan ini ada constraint demand. Selanjutnya yang di sebelah sini ada constraint labor per unitnya tidak boleh melebihi 13.000 dan juga mesin type unitnya tidak boleh melebihi dari 3.000. Di sini sudah ada sum produknya. Kemudian kita lanjut ke solver. Solver, tes satu objektifnya. Kemudian next. Kemudian matching variables. Kemudian add constraint. Kita add step yang kedua. Klik OK. Kemudian kita cek sudah benar. Sort. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ismu dari kelompok 7. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau mendemokan tentang penggunaan solver di Microsoft Excel
untuk menentukan maksimum profitabilitas dengan case contoh yaitu product mix. Di mana di sini ada sebuah pembuatan obat dengan pounds-made-nya, kemudian produknya, dan pekerja raw material unit price, variable cost, sehingga ketemu dengan profit per per unitnya, kemudian demand atau permintaan. Nah, di sini kita untuk menentukan penggunaan solver pada case contoh, kebetulan saya menjawab pertanyaan di nomor 4. Resolve your drug example dengan mengasumsikan minimum demand 200 unit. Nah, di sini untuk demand-nya berarti kita harus mengubah minimumnya 200 untuk pounds-made-nya. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengaplikasikan penggunaan solver pada case contoh nomor 4. Nah, berarti ini kita harus rubah unit minimumnya 200, ini juga 200, ini juga 200, sampai semua dari D2 sampai I2 diisi 200 semua. Kemudian, nah, di sini ketemu untuk profitnya, maksimum profit. Kemudian otomatis ketika kita merubah pounds-made-nya, di sini labor use dan raw material use-nya juga berubah. Yang tidak boleh melebihi sama dengan kurang dari 4.500 atau yang tersedianya 1.600. Kita coba untuk penggunaan solver. Di sini kita reset dulu. Oke. Nah, di sini sel targetnya, berarti kita pilih dari sel profit tersebut. Kemudian equal to-nya, karena kita ingin menentukan maksimum profitabilitas, berarti pilih yang max. By changing cell yang ingin dirubah berarti kita dari D2 pounds-made-nya sampai I2. Kemudian di sini constraint-nya. Jadi constraint-nya kita tentukan add cell reference-nya. Untuk yang pertama, constraint yang pertama kita menyebutkan ini labor use dan raw material. Tidak boleh lebih dari sama dengan yang tersedia maksudnya. Dari available-nya, kemudian kita klik add. Selanjutnya, di sini pounds-made-nya tidak boleh lebih dari sama dengan demand yang di permintaannya. Berarti dari D8 sampai I8. Oke, add kembali. Nah, untuk contoh nomor 4, berarti kita harus menambahkan satu constraint lagi, yang mana di sini kita mengasumsikan minimum demand-nya 200. Berarti di sini minimum demand-nya kita klik, kita drag dari D2 sampai I2. Kemudian karena ini minimumnya 200, berarti kita lebih dari sama dengan ini, diklik angka, ditulis angkanya 200, kita klik add. Oke, ini sudah selesai. Sel targetnya sudah, equal to-nya sudah, kemudian by changing cell-nya juga sudah. Di sini ada 3 constraint. Nah, untuk constraint yang ketiga ini khusus untuk case contoh di question nomor 4. Oke, kemudian kita klik solve. Nah, di sini untuk pertanyaannya, ketika kita sudah klik solve untuk solvernya, di sini ada tulisannya solver could not find a feasible solution. Berarti untuk case contoh soal ini yaitu there is no feasible solution. Nah, kenapa kok nggak ada solusi, tidak ada visible solusinya?
Nah, di sini menjawab dari pertanyaan question answer untuk chapter 29. Di buku tersebut menyebutkan bahwa ada 3 pertanyaan. How can I determine the monthly product mix that maksimal profitabilitas? Yang kedua, di sini apakah setiap solver model selalu mempunyai mempunyai solusi mempunyai solusi? Nah, ini kita tandai warna kuning. Nah, jawabannya tidak semua solver model mempunyai solusi. Contohnya di case nomor 4 ini, there is no visible solution. Mungkin cukup sekian. Oke, saya Afi izin melanjutkan. Jadi di sini untuk studi kasus yang kelima itu adalah pembuatan dari perhiasan. Jadi produknya sendiri itu ada 3, yaitu bracelet, necklace, dan juga earrings. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu kita set jadi 0 semuanya. Kemudian di sini diminta diketahui bahwa untuk labelnya itu yang tersedia atau yang ditentukan itu adalah 160. Kemudian untuk banyaknya berlian untuk pembuatan perhiasannya itu ada sekitar 800 ons. Jadi di sini setelah kita masukkan masing-masing dari unit profit, labor hours per unit, dan juga ons diamond per unit, nah kita diminta untuk mencari berapa sih profit maksimalnya ketika demand-nya dari produk ini itu adalah unlimited. Jadi di sini demand itu tidak dimasukkan karena unlimited. Jadi solusinya adalah menggunakan solver. Nah, kemudian set objektifnya itu di set ke profit karena yang kita cari adalah profit, ya. Kemudian to max karena yang diminta adalah maximize dari profitnya. Kemudian changing variable cells. Jadi variable cell yang pengen kita ubah tuh yang mana sih gitu. Nah, di sini yaitu yang bagian pembuatan yang kita set tadi semuanya jadi 0. Kemudian constraint atau batasannya. Nah, di sini batasannya itu sendiri itu berdasarkan use, jadi library yang digunakan dan juga diamond yang digunakan itu lebih kecil dari constraint-nya labor dan diamonds yang tersedia gitu. Nah, kemudian ini diganti ya menjadi simplex LP atau simplex linear programming. Kemudian pastikan untuk unconstrained variable non negatifnya itu udah centang. Nah, di sini sendiri solve dulu, oke, kita oke. Nah, di sini sendiri untuk labor yang digunakan dan juga diamond yang digunakan itu berdasarkan sum produknya gitu. Jadi sum produk dari yang kita buat dan juga dari labornya yang sudah ditentukan dari sini. Terus untuk diamondnya itu juga dari pembuatannya kemudian berdasarkan ons diamond yang sudah ditentukan. Nah, untuk profitnya sendiri itu berdasarkan sum produk dari total made-nya dan juga unit profitnya gitu. Jadi di sini 300 dikali 0 ditambah 200 dikali 1066 dan seterusnya itu menjadi profit. Untuk labornya ini ya dari labor ini 0,35 dikali 0, 0,15 dikali 1066 dan seterusnya. Begitupun dengan diamondnya gitu. Nah, sehingga untuk hasil dari maximizes profitnya adalah sebesar $213.000 dengan catatan pembuatan dari necklace-nya adalah sekian dan pembuatan dari earrings-nya adalah sekian. Jadi ini full pembuatan necklace karena ini hitungannya juga sebenarnya kalau di dalam kalau di numerikkan gitu ya atau tidak dibuat pangkat min 13 itu kan sama aja kayak dikali 10 pangkat min 13 ya. Jadi otomatis kayak dikali 0,000 sekian jadi hampir mendekati 0 lah gitu. Nah, jadi ini hampir untuk mendapatkan profit maksimal itu dengan permintaan produk yang tidak dibatasi atau unlimited itu keseluruhannya itu adalah
membuat necklace gitu atau kalung ya gitu. Nah, untuk berikutnya itu ada pertanyaan di mana diminta dari produk mix ini tadi, gimana kalau semisal dijual lebih dari 400 pon nih. Terus juga setiap $1 itu setiap 400 pon itu bakal dikasih diskon $1 per ponnya gitu. Nah, untuk itu di sini berdasarkan studi kasus yang udah pernah dibahas sebelumnya, di sini untuk labor hours per unitnya itu sendiri masih tetap, tapi untuk ounce diamond per unit ini kami konversi menjadi pon ya. Jadi di sini dari ini kan 1,2 ya, itu dikali dengan 0,0625 karena satu pon itu sama dengan 16 ons. Jadi untuk 1 onsnya itu sendiri jadi 0,0625 gitu. Jadi 1/16 gitu untuk 1 onsnya. Nah, kemudian setelah dari pons diamond ini diubah juga, begitupun yang terjadi dengan unit profit dan juga discount profit itu mengikuti gitu. Jadi untuk unit profit di sini dari masing-masing unit profit yang sudah dicantumkan dari tabel itu kesemuanya dikali 0,0625 juga untuk konversi dari pon ke berdasarkan pon gitu. Jadi per 16 juga gitu. Nah, untuk diskon profitnya sendiri itu berdasarkan unit profit dikurangi 1 ya, karena untuk diskon $1 gitu. Ini semua di set jadi 0 untuk pound diskon dan juga pound mate-nya nih. Nah, sorry ini kurang ya, kurang dari. Nah, jadi di sini untuk total mate-nya sendiri itu penjumlahan dari pounds yang kurang dari 400 dan juga diskonnya nih. Nah, kemudian untuk profitnya sendiri itu sum produk dari pounds made 400 dan juga pounds diskonnya gitu. Kemudian dibandingkan dengan unit profit dan juga diskon profitnya untuk profit ini. Kemudian untuk use-nya ini kalau untuk labor itu berdasarkan total mate-nya jadinya. Jadi bukan dari pounds mate atau pound diskon seperti profit, tapi kalau untuk di use ini labor dan diamonds itu sama-sama ngambil preferensinya dari total mate nih. Nah, kemudian di sini ada catatan. Jadi ini kan available-nya kan sebelumnya adalah 800 nih, 800 ons gitu. Tapi karena dikondisikan di sini permintaannya adalah dalam pounds, jadi dikonversi dari 800 itu kalau dijadiin pounds jadi 50 gitu. Nah, lalu solusinya untuk mendapatkan perubahan jawaban nih dari masalah kalau misalkan ada diskon tadi itu kayak gimana. Nah, itu solusinya untuk mendapatkan profit nih kalau ada diskon $1 itu jadinya kayak gimana sih gitu. Nah, caranya ada menggunakan solver. Nah, dari solver ini set objektifnya di profit ya di C13, kemudian tetap di max ya karena kita tetap nyari maksimum profit, cuman kita ngeliat perubahannya aja dari yang sebelumnya. Terus kemudian changing variable cells-nya. Nah, ini changing variable cell-nya itu dari pounds mate yang C3 sampai E4 ya. Jadi dari pounds mate dengan pound discount-nya itu semua dimasukin. Nah, kemudian untuk constraint-nya gimana? Untuk constraint-nya itu yang pertama adalah berdasarkan use dan available-nya dulu nih. Jadi ini kurang dari sama dengan available-nya gitu. Oke, kita add. Nah, kondisi keduanya itu ini berdasarkan 400 ponnya itu. Jadi sel referensinya itu berdasarkan pounds made-nya dari sini sampai sini kurang dari sama dengan 400. Karena kan yang tadi batasannya adalah 400 pon ya. Tinggal di-add, terus kita lihat dari solvernya. Nah, di sini dari solvernya udah max, udah kita set juga variable cell-nya, terus constraint-nya udah kita set, pastiin juga udah
aktif ya, karena kita mencari yang non negatif gitu. Terus ini dijadikan ke simplex LP, kemudian kita solve. Nah, hasil profitnya itu 12,666 sekian dolar ya. Perbedaannya agak sedikit jauh karena mungkin, tapi ini berdasarkan pound ya. Jadi kalau berdasarkan ons itu nanti bisa diubah gitu. Jadi ini mungkin kalau kita untuk perbandingan ya, jadi dari 213 ini kita kalikan 0,0625 gitu. Nah, hasilnya 13.300 sekian-sekian kalau dalam pounds ya. Jadi kalau ini 12.000 sekian-sekian, perbedaannya 1.000 dolar ya. Karena oke, di sini, nah ini juga hampir almost nol ya. Jadi di sini kalau kita konversikan ke numerik gitu, ini hampir nol juga gitu. Hampir nol. Ini kalau dipanjangin itu ada 0,000 sekian gitu, hampir nol lah gitu. Jadi perhitungannya juga tetap pembuatannya itu maksimal di necklace juga tetap, cuman perbedaannya mungkin pembagiannya ya. Jadi kalau di sini yang dibuat itu sebenarnya dibuat berdasarkan pembayaran itu adalah 400. Jadi 600-nya ini diskonnya gitu. Jadi hampir 600 sekian barang itu berdasarkan diskonnya gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Dengan permintaannya adalah permintaannya tidak terbatas dan negative production itu diperbolehkan. Temukan feasibility solution untuk mendapatkan 1 miliar dolar. Di sini langkah yang kita lakukan, kita klik solver. Ya. Kemudian set objektifnya kita letakkan kepada kolom profit. Kemudian untuk to-nya ini kita ambil value of-nya 1 miliar. Terus untuk changing variabelnya kita letakkan pada kolom C3 sampai dengan E3. Kemudian subject to the constraint-nya kita letakkan di kolom C14 dan C15, itu harus di bawah dari E14 dan E15. Ya. Kemudian ini kita boleh tidak centang karena memperbolehkan nilainya itu adalah negatif. Kemudian pastikan di sini simplex LP. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik solve. Klik OK. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan profit 1 miliar dolar, kemudian bracelet itu yang harus diproduksi sebesar negatif 10.712.000. Kemudian necklace-nya yang harus diproduksi adalah sebesar 32.851.200. Kemudian earrings-nya itu diangkat negatif 23.566.400. Demikian untuk jawaban nomor 6. Terima kasih. Baik, saya Daud Yuliawan. Saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai soal nomor 7. Baik, di sini di soal kita diminta dengan asumsi unlimited demand dan unlimited resource, yaitu labor dan raw material. Kita diminta bagaimana supaya mendapatkan profit sebesar 1 billion atau 1 miliar. Nah, pada tahap pertama kita harus membuat rumus sum product di D12, di mana sum product ini unit profit dengan berapa jumlah barang atau produk yang dibuat. Kemudian selanjutnya di di labor use itu juga kita buat rumus sum product
di mana labornya ini dan pounds made-nya ini. Kemudian raw materialnya juga sama di sini di baris raw material dan pounds made. Nah, karena diminta dengan unlimited resource, maka di sini tanda ini kita hilangkan, artinya ini nanti tidak akan menjadi constraint. Baik, selanjutnya kita klik solver, kemudian set objektifnya di D12, kemudian changing variable-nya di sini D2 sampai I2, kemudian subject to constraint-nya maaf. Oke, kemudian subject to constraint-nya yaitu D12 ini ya, dan constraint-nya adalah kurang dari sama dengan 1M. Oke, setelah itu ini kita pastikan simplex LP dan kita klik solve. Oke. Nah, di sini didapatkan bahwa untuk mendapatkan profit 1M dengan resource yang unlimited, maka kesimpulannya adalah kita harus membuat produk satu sejumlah sekian. 166.666.666. Di sini kita tuliskan untuk kesimpulan, untuk mendapat profit 1 miliar, maka perlu dibuat produk satu sejumlah sekian. Nah, demikian dari saya. Terima kasih.